Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Yusuf. Saya tinggal sekarang di Jakarta. Aktivitas harian saya selain bisnis, saya juga beraktivitas di aktivis tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Kita ada lembaga yang bergerak pada sumber daya manusia. Seharian itulah yang aktivitas seharian saya. Selanjutnya juga saya selain itu juga bergerak untuk bagaimana memberdayakan, mengedukasi beberapa pemuda dan kalangan pelajar yang saya kira itu juga penting untuk bagaimana kita memberdayakan mereka untuk melek secara sadar secara politik dan juga sadar secara hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Saya kira saat periode ini atau pemilu 2024 ini saya ambil di Dapil Jabar 11, itu adalah Garut dan Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Periode lalu saya ambil memang di Dapil Ciamis, Pangandaran, Kuningan dan Banjar. Tetapi saat ini saya ngambil Jabar 11 karena memang saya memang dulu kuliah S1 sambil kita pondok di pesantren adalah di Garut, di Al-Mustadadiyah, terus juga saya S2 di Jakarta dan S3 juga di Jakarta. Tetapi kenapa ngambil Dapil Garut? Saya kira ingin memberdayakan bahwa memang Garut itu menjadi potensi yang sangat baik, khususnya Garut Tasik, karena di situ banyak potensi baik secara sumber daya manusia, sumber daya alam, dan saya kira perlu kita gali di daerah yang potensial, yang kebetulan waktu itu saya juga di situ menjadi salah satu aktivis presiden mahasiswa, terus juga dia menjadi ketua ormas organisasi mahasiswa dan sampai ke tingkat pusat. Saya kira itu juga menjadi titik awal saya melek politik, titik awal saya menyadari bahwa fungsi dan hak dan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam konteks politik, sehingga mudah-mudahan di Dapil Jabar 11 ini saya bisa optimal menggali potensi apa yang menjadi aspirasi warga Garut dan warga Tasik untuk bisa memperjuangkan apa aspirasi mereka dan bagaimana pengembangan wilayah Garut Tasik ini ke depan lebih baik. Saya kira sekarang juga telah dengan wakil yang ada, saya kira telah optimal, tetapi bagaimana kalau seandainya saya duduk di situ dan duduk mewakili aspirasi mereka, bisa mengoptimalkan kembali potensi yang ada di wilayah Garut Tasik untuk bisa dikembangkan, untuk bisa lebih maju. Dan saya kira ke depan, karena pemerintah sekarang telah mencanangkan ada proses integrasi jalan tol misalkan, itu juga akan mempermudah kota Garut dan Tasik untuk lebih maju. Dan saya kira juga kalau seandainya diwakili oleh wakil rakyat yang saat ini telah ada juga, saya kira bagaimana kalau seandainya kita bisa duduk di situ dan bisa mengoptimalkan semua potensi untuk pengembangan wilayah Garut dan Tasik. Ya. Ya, saya kira itu tadi bahwa Garut dan Tasikmalaya adalah wilayah yang strategis, khususnya untuk pengembangan sumber daya alam dan juga pengembangan sumber daya manusianya juga saya kira sangat banyak tokoh-tokoh yang lahir di Garut dan Tasik, dan saya kira itu juga menjadi titik awal bagaimana kota Garut dan kota Tasik itu yang identik dengan ketaatan terhadap agama, artinya sangat religius, dan saya kira di situ juga potensi umat Islam sangat terbesar, apalagi sekarang memang identik bahwa secara produk-produk yang ada di Garut dan Tasik pun saya kira mewarnai di seluruh pelosok negeri ini, baik misalkan di Garut dan di Tasik. Saya kira banyak karya dan UMKM yang bisa mewarnai
secara ekonomi di tingkatan nasional, dan saya kira lahir di sana juga selain produk secara ekonomi juga saya kira di situ banyak juga lahir tokoh-tokoh yang saya kira bisa menghasilkan kemanfaatannya bagi tidak hanya bagi warga Garut dan Tasik, tetapi bisa secara nasional bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dan bisa dirasakan oleh seluruh warga bangsa Indonesia. Yang pertama bahwa kita sesuaikan dengan tugas dan fungsi kita sebagai aspirasi menyambung aspirasi masyarakat, kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu apa yang kita inginkan, tentu kita harus memiliki lokus dan fokusnya apa yang kita akan kembangkan di Garut sesuai dengan fungsi dan kita. Karena kan fungsi Dewan ya tentu sangat terbatas dengan fungsinya, tidak seperti eksekutif yang bisa mengeksekusi beberapa program di bawah yang bisa dilaksanakan langsung oleh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi anggota Dewan, saya kira menyambung aspirasi masyarakat, tentu kita harus terus memperjuangkan apa aspirasi yang ingin dicapai oleh warga Garut dan warga Tasik, itu yang harus kita perjuangkan di tingkatan pusat, sehingga tidak lagi kita melihat bahwa rendah tingkat indeks indeks pendidikannya saya kira harus meningkat, terus secara ekonomi juga saya kira harus meningkat secara indeks ekonomi khususnya di wilayah Garut dan Tasik, dan juga bagaimana pengembangan wisata, karena Garut dan Tasik ini terkenal ada wisata religi dan banyak juga wisata yang lain yang saya kira kalau setiap hari libur banyak warga Jakarta atau warga yang lain berkunjung pada Bandung dan sekitarnya, khususnya ya Garut dan Tasik. Saya kira itu. Ya baik, ya sebenarnya ini kan strategi internal yang saya kira tidak masalah kita publikasikan, didiskusikan di saat ini. Sebenarnya bagaimana kita ingin menang untuk strategi nanti ke depan di Dapil Garut Tasik, tentu memang kita harus mengetahui apa keinginan warga, apa keinginan masyarakat. Harus kita mengetahui empati mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, sehingga kita bisa mengakumulasikan, menyatu dengan mereka dan apa keinginan mereka, sehingga mereka merasa terwakili oleh saya sendiri misalkan sebagai calon legislatif di Dapil sana. Dan saya kira strategi ke depannya saya kira memang harus lebih mendekatkan terhadap masyarakat, selain strategi strategi darat saya kira juga sangat penting, karena bagaimanapun kita harus ketemu langsung dengan warga, apa keinginan masyarakat, dan itu juga penting saya kira, karena bagaimanapun masyarakat perlu disapa, masyarakat perlu ditanya keinginannya, dan bagaimana memformulasikan itu. Tentu nanti kita akan memformulasi bagaimana strategi pemetaan yang ada di Garut, khususnya dengan stakeholder yang ada, dan di Tasik, bagaimana mereka respon terhadap khususnya terhadap Partai Golkar secara keseluruhan, sehingga Partai Golkar di Kabupaten Garut dan Tasik bisa menjadi pemenang pemilu. Karena saat ini saya kira di Garut, saya kira khususnya di DPRD, saya kira menjadi pemenang pemilu, sehingga kita memiliki wakil DPRD-nya di Kabupaten Garut, tinggal dioptimalkan di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Tasik, sehingga mudah-mudahan di 3 wilayah ini menjadi pemenang pemilu dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, sinergitas antara satu dengan yang lain, baik antara caleg pusat dan caleg kabupaten dan caleg provinsi, itu yang harus dioptimalkan. Strategi bersama ini yang saya kira harus menjadi strategi bersama untuk bagaimana kita memenangkan Partai Golkar di wilayah itu, karena memang secara faktual memang kadang semua berjalan calegnya masing-masing, tetapi secara organisasi kita bisa tersistematis bahwa mereka dalam satu koridor, bahwa mereka saling terintegrasi, bahwa mereka akan memenangkan Partai Golkar secara keseluruhan. Sehingga saya melihat bahwa
kekompakan ini menjadi titik awal, kekompakan ini menjadi modal utama bagi Partai Golkar untuk memenangkan pemenangan pemilu khususnya di Dapil Jabar 11. Ya, saya kira di Partai Golkar memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tidak melihat bahwa strata sosial. Saya kira ini menjadi modal utama bagi partai yang terbuka, dan ini menjadi, saya kira menjadi hal yang sangat menarik bagi generasi muda untuk bisa beraktivitas di Partai Golkar. Bagaimanapun Partai Golkar adalah partai yang mengedepankan bagaimana sistem yang kuat yang bisa menjalankan roda organisasi ini, sehingga saya kira bagi para pemuda dan pemudi yang ingin melek politik, saya kira aspirasinya sangat tepat kalau dia ada di Partai Golkar, karena Partai Golkar saya kira partai yang mengedepankan kesamaan. Tentu ini menjadi modal utama bagi semua orang untuk bisa merasakan bagaimana beraktivitas di Partai Golkar, sehingga kita bisa berpolitik dalam konteks secara sadar, berpolitik memiliki kesadaran yang kuat bahwa mereka ingin berpolitik itu tidak dorongan dari siapapun, tetapi mereka melihat bahwa medianya adalah media yang tepat. Karena dalam teori komunikasi yang terpenting adalah bagaimana keinginan mereka dan pesan mereka itu bisa disampaikan pada publik. Tentu harus memiliki media, dan media untuk berpolitik saya kira adalah Partai Golkar adalah partai yang sangat tepat untuk bagaimana mereka menyalurkan aspirasi pesan mereka terhadap publik dan bisa belajar politik di Partai Golkar. Saya kira ini juga sangat sangat tepat, sehingga saya kira bahwa media ini adalah media dalam tanda kutip media politik, penyaluran aspirasi politik ini adalah medianya adalah di Partai Golkar. Tentu kita juga secara pribadi bisa memiliki sikap politik, tetapi kita tidak dalam partai politik, itu juga sah-sah saja. Tetapi kalau ingin mendalami bagaimana berorganisasi dalam partai politik, bagaimana akhirnya mereka terjun di dalam politik dan bisa memangku jabatan strategis di dalam pengembangan bangsa ini ke depan, saya kira Partai Golkar saya kira menjadi wahana tempat untuk bagaimana teman-teman yang belum atau yang akan masuk politik ini menjadi proses dialektika politik yang menjadi pembelajaran kita bersama untuk bagaimana kita bisa aktif di partai. Saya kira itu.